fingerprint, absen fingerprint itu akan kita review kembali, kita ulang. Karena mungkin ada jarinya jari 11 atau 12 gitu kan. Nah, atau ada 4. Jadi instruksi dari pimpinan kita itu harus kita absen kembali. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga menyikapi keberadaan kita hadir di kantor tepat waktu, kemudian pakai seragam sesuai dengan ketentuan, atributnya harus ada. Karena akhir-akhir ini ada kunjungan sidak dari pimpinan kita, apakah bupati, wakil bupati maupun sekda. Nah kemarin saya tidak usah ceritakan terlalu jauh, ada satu SKPD yang dikunjungi pas Pak Sekda masuk jam 8. Ternyata personilnya masih jauh dari harapan. Nah, ini kan pertanda. Itu juga akan berimbas pada bagaimana kepemimpinan yang ada di situ. Misalnya berkunjung ke Dispora ini, alhamdulillah pegawainya hadir semua. Nah, nama pimpinan kita bagus, kabinetnya bagus, terus kasihnya juga akan berimbas. Tapi kalau sebaliknya, nah ini akan berimbas negatif, akan terevaluasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, disiplin itu memang wajib bagi kita, tidak boleh tidak, harus ya. Dan instruksi yang Ibu Kadis berikan kepada kita itu merupakan suatu kesepahaman kita. Nanti akan ditindaklanjuti, kita akan buat semacam SK Kadis tentang reward and punishment. Dengan adanya reward and punishment ini akan tergambar, nanti akan tercermin siapa yang selalu mendapat punishment ini. Punishment itu tentu ini semacam hukuman ya. Kalau reward, nanti kita akan mencari siapa di antara 27 PNS, 15 non PNS, nanti kita kategorikan siapa yang dapat reward setiap tahunnya, ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa terwujud, akan nampak lah itu semua. Kemudian satu hal lagi yang saya sangat berharap kepada kita semua, tolonglah jangan merokok di dalam ruangan. Ya. Karena juga merokok kita ini semua ruangan kita, kecuali aula kita itu, kita menggunakan AC itu sangat berbahaya bagi paru-paru kita. Karena apa? Orang begitu AC dinyalakan itu udaranya itu lembab. Itu nyatu dengan asap rokok, akibatnya akan berakumulasi masuk ke paru-paru kita itu. Jadi mohonlah kalau misalnya mau merokok silakan, bukan kita melarang merokok, silakanlah merokok di tempat yang telah disediakan atau di luar area ruang kerja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu lagi yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kita ini nanti bekerja terpadu, tidak terpisah-pisah. Ya artinya kalau kegiatan itu tetap berada di bidang masing-masing. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya menyeluruh, nah itu akan kita bentuk panitia kegiatan. Nah, memang ini kalau kita merasakan sepertinya memang ada sedikit perbedaan dari yang lalu-lalu. Mungkin kalau kegiatan yang lalu itu kan mungkin kurang koordinasi masih kan. Nah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau ini kita itu akan evaluasi, akan kita tingkatkan semua kegiatan itu sehingga kita akan terpadu, termasuk nanti tim IT. Nah kemarin saya PRT sudah merancang, sudah meminta Ibu kepada bidang-bidang itu tenaga IT yang handal, sudah kita rekrut. Nah, cuman setelah saya melihat secara sepintas lalu SK tim IT di pelayanan terpadu itu nampaknya berbeda dengan rancangan kita. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa menyesuaikan. Mana nanti Edi, mana Edi? Belum datang nih. Ini penyakit ini. Penyakit berulang. Kemarin saya udah ke pelayanan terpadu, nampaknya masih rapat itu. Ibu Dewi sama Ibu siapa kemarin itu? Yeti. Belum, ya Bu Yeti belum kita dapatkan, sehingga mudah-mudahan hari ini bisa kita
kita dapatkan. Nanti Bu Emi tolong dimonitor ke Edi, karena Edi ini anak buah kita nih Bu. Ini sakit apa nih? Sakit Pak. Karena kemarin nyemen ini Bu, sampai hari Minggu pun masuk hujan-hujan kan? Anda tahu dengan air nih kemarin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang terakhir bagi kita semua bahwa TPP sudah kita kembalikan ke asalnya. Jadi memang ada di awalnya itu memang versi yang sama yang mau kita ajukan ini. Tapi begitu kita ajukan itu ada kesalahan. Kita koordinasi ke bagian keuangan. Nah ternyata memang ini harus dievaluasi. Kalau kita berdasarkan Pergub nomor 21 itu tentang pencabutan dari COVID, ya, nomor 22 itu tentang pelaksanaan TPP kembali. Nah ini yang harus kita sesuaikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Ibu Kadis ini berani, saya tanggung jawab, ya. Nah, luar biasa perjuangan beliau kan. Nah untuk itu mari kita sikapi semua ini, kita laksanakanlah tugas pokok dan fungsi kita sebaik-baiknya. Kita disiplin masuk, apa yang diinstruksikan kemarin beberapa poin ini tolong kita laksanakan sebaik-baiknya. Karena itu untuk demi kita juga, ya, demi kita. Kemudian yang terakhir lagi satu, nanti setelah apel ini, mohon maaf adik-adik yang non PNS itu ke ruangan